Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar ini diposting beberapa jam yang lalu teman-teman ya, dan Bapak Ibu sekalian, ini lagi-lagi terjadi betapa sulitnya ya saudara kita yang beragama Kristen ini untuk bisa nyaman dalam rangka melaksanakan kegiatan peribadatan. Nah teman-teman, di sini diuraikan bahwa Tangerang, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Tangerang menggelar pertemuan mediasi antara perwakilan Gereja Bethel Indonesia Gerendeng Pulo dengan warga RW 02 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci pada hari Jumat ya bulan September yang lalu di kantor FKUB Kota Tangerang, Jalan Sinar Hati 1 Sukajadi, Karawaci. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari polemik yang terjadi sejak awal September. Jadi teman-teman kalau masih ingat ya, pada beberapa minggu belakangan saya pernah ya bahas satu video perihal itu teman-teman. Mereka tiba-tiba datang lalu kemudian mempertanyakan perihal aktivitas peribadatan di sana dan niatnya adalah mau melarang, dan kemudian teman-teman ini ternyata ada tindak lanjutnya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi diuraikan bahwa terkait aktivitas ibadah jemaat GBI Gerpul di Ruko Town Square, Jalan Otista, Kelurahan Gerendeng. Sebelumnya, ini dia Bapak Ibu ya, warga sekitar menyampaikan keberatan karena gereja dinilai belum memiliki izin lengkap serta belum mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitar. Oke, pada Minggu 21 September teman-teman, ini sekitar 2 minggu yang lalu ya, kegiatan ibadah jemaat GBI Gerpul sempat mendapat penolakan dari sejumlah warga dan tokoh masyarakat. Namun situasi tetap terkendali sehingga ya kemudian setelahnya bisa dilakukan dialog di lokasi. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan bahwa dalam pertemuan di FKUB, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Ketua FKUB Kiai Haji Amin Munawar menegaskan bahwa penyelesaian persoalan rumah ibadah harus mengedepankan musyawarah dan kerukunan, serta menekankan perizinan rumah ibadah merupakan kewenangan Wali Kota Tangerang. Lalu kemudian di sini juga ditekankan bahwa sementara itu perwakilan GBI Gerpul, Pendeta Melki Gerung, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan lingkungan dan berencana mengurus izin rumah ibadah sementara. Oke, namun perwakilan warga melalui Ketua RW 02 Ridwan Afandi dan Sekretaris DKM Assalam H. Alul tetap menegaskan penolakan. Jadi intinya memang mau menolak teman-teman ya, terhadap keberadaan gereja sebelum izin resmi diterbitkan. Meski demikian, Ketua DKM AS Salam H. Yunus menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melarang kegiatan ibadah, namun meminta agar semua pihak menaati aturan yang berlaku. Kita garis bawahi teman-teman, katanya aturan yang berlaku. Oke, berikutnya di sini juga ditekankan bahwa kesepakatan dari hasil mediasi tersebut, yang pertama, warga tetap menolak bangunan tersebut sebagai rumah ibadah jika belum memiliki izin sah dari pemerintah. Yang kedua, jemaat GBI Gerpul diperbolehkan melaksanakan ibadah sementara selama 2 bulan, mulai 1 Oktober sampai 30 November 2025 sambil mengurus perizinan sesuai ketentuan. Nah, ini bagus ya, ini ada baiknya juga teman-teman ya. Setelah batas waktu tersebut, apabila izin belum diperoleh, maka kegiatan ibadah diminta untuk dihentikan. Nah, berarti Bapak Ibu yang punya peran penting dalam hal ini adalah pemerintah, supaya bersegera menerbitkan izin untuk mengakomodir dan menjamin kebebasan warganya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi untuk bisa nyaman dalam hal beribadah, beragama, karena itu adalah sebuah hak. Tapi teman-teman sekalian, mari kita lihat sebuah berita juga yang beberapa waktu belakangan ini menjadi ramai, seperti yang ada di layar kalian semua teman-teman. Saya coba bagikan dulu ya. Ini dia, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua, ini sedang hangat sekali teman-teman. Bahkan beberapa orang kemudian sudah membahasnya itu ya. Ini 6 hari yang lalu teman-teman. Tapi dilihat di sini Bapak Ibu, dari 42.000 hanya 50 ponpes yang kantongi izin. Banyak ponpes tak punya izin pembangunan. Hanya 51 dari 42.000 pesantren di Indonesia tercatat ada izinnya. Lalu kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat lagi di sini ya, supaya sama-sama kita dapatkan informasinya ya. Diuraikan bahwa ini ribuan pondok pesantren dibangun tanpa izin. 40.000 pesantren tak punya izin persetujuan bangunan. Hal beribadah, hal beragama ini pada dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hak
yang dimiliki oleh tiap-tiap warga negara Indonesia. Dan karena itu adalah sebuah hak, maka sudahlah seharusnya negara harus bisa benar-benar hadir untuk memastikan warganya ini dalam menggunakan haknya benar-benar bisa diperoleh secara utuh, tidak dalam tekanan, tidak juga dalam diskriminasi, tidak juga dalam berbagai macam bentuk persekusi. Tapi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya perihal penolakan-penolakan yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen ini sudahlah kesekian kali terjadi. Banyak gereja-gereja yang berusaha untuk bisa mendapatkan izin, tapi sulit sekali. Bahkan yang sudah ada izin saja Bapak Ibu, juga masih bisa ditolak. Ada contoh yang paling konkret dan sedang hangat mengenai Holy Land. Itu kan katanya jadi wisata religi ya, khusus Kristiani teman-teman. Jadi karena di situ kan mau dibangun sekolah teologi, mau dibangun bukit doa, juga mau dibangunkan gereja. Izinnya semua sudah lengkap Bapak Ibu ya, oleh Yayasan Anugerah Surakarta atau Anugerah Sejahtera ya. Itu mereka sudah mengantongi semua izin yang diperlukan. Tetapi apa yang terjadi? Tetap saja ada warga yang menyatakan penolakan. Dan bahkan lebih membuat sedih adalah karena ada penolakan dari warga, akhirnya Pak Bupatinya itu mengeluarkan SK penundaan. Jadi itu ditunda katanya Bapak Ibu. Tapi kemarin saya lihat satu video itu, yang mana sekelompok warga ya teman-teman, katanya mereka sebenarnya menginginkannya itu dibatalkan, tidak lagi boleh dibangun di situ. Nah ini bagaimana? Sedangkan pihak yang hendak membangun itu sudah punya izin lengkap, artinya kan mereka punya dasar hukumnya. Tapi kok bisa kemudian ada SK penundaan, juga ada narasi untuk dihentikan dan tidak boleh lagi ada niat untuk membangun wisata religi Kristen di wilayah itu. Wah Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini memang situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Di tengah-tengah kita sering melihat mengenai gema suara, wah Israel dikecam, dikritik katanya melakukan genosida, menjajah dan segala macamnya, tidak punya kemanusiaan. Waduh Bapak Ibu, itu kan menggema luar biasa di ruang publik ini. Tapi apa yang terjadi? Di waktu yang bersamaan, bahkan di dalam negeri kita sendiri, hal yang serupa itu terjadi Bapak Ibu. Persekusi kepada Kristen itu sudah sekian kali terjadi. Bukan lagi angkanya belasan Bapak Ibu, angkanya itu sudah ratusan kali. Oleh karena itu, kalau tadi kita lihat ya, ada ponpes sekian ribu. Tadi ada yang membahasnya sekitar 50 katanya yang ada izinnya, yang lainnya 40 ribuan, 51, tapi ribuan lainnya tidak ada izinnya katanya dan segala macamnya, entah bagian mana itu ya, izin dalam hal apa. Tapi kan artinya tidak ada lengkap Bapak Ibu perihal perizinan. Tapi kalau gereja, kalau tempat ibadah Kristen, dituntutnya untuk lengkap izinnya luar biasa Bapak Ibu. Waduh, teman-teman dan Bapak Ibu semua, ini memang sangat memprihatinkan ya. Saya kalau melihat mengenai hal seperti itu, misalnya seperti yang tadi kita lihat teman-teman, katanya ada ponpes yang izinnya belum lengkap ataupun kemudian tidak ada izinnya, seperti yang tadi di layar itu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagi saya secara pribadi, ya udah sih, kalau saya sih tidak menjadikan itu sebagai sebuah masalah teman-teman ya, biarkanlah yang punya kewenangan yang akan mengurus perihal itu ya. Tapi kalau Kristen yang mengalami Bapak Ibu, orang-orang yang tidak seagama, tidak seiman dengan kita ini, begitu bersemangatnya mereka menolak, mempertanyakan, membubarkan, melarang. Aduh,